Kita langsung saja tema tema sore ini. Jel, tahu nggak temanya sore ini apa? Temanya sore ini kasus Pauman. Nah, kalau kasus Pauman sudah jelas ya, barang tentu ya kan? Ya, Ya nggak? Mister. Apa temanya? Temanya adalah aku kirimkan nuklir ke Indramayu. Oke? Ngeri kan? Ngeri, ngeri, Pak. Ngeri. Oke, teman-teman semua yang ada di bawah ya, sebelumnya saya sampaikan ya bahwa apa yang kita selalu bicarakan berkaitan dengan kasus Indramayu yang terjadi di Pauman sana. Dan saya selalu mengatakan itu adalah kejanggalan, maka saya akan buktikan. Untuk itu saya akan mengirimkan nuklir ke sana. Bukan asal bicara. Oke. Oke. Saya ingin tanya kepada Mbak Jelita. Siap, Mister. Ya, nanti baru kau tanya ke saya, tapi saya tanya dulu. Siapa saksi yang mengatakan bahwa Ririn adalah pelaku dan eksekutor dan sutradara kasus Pauman? Siapa? Riau. Rio. Oke. Ada yang lain nggak? Itu Prio doang, karena satu-satunya saksi mata ya Prio. Oke. Rio. Oke ya teman-teman ya. Oke. Dari sinilah kita mulai. Apa yang dikatakan pada saat itu? Bahwa perencanaan ini adalah Ririn, si pemilik hajatnya Ririn, pelaku membunuh semuanya, satu keluarga Sahroni beserta anak dan mantunya serta cucunya itu Ririn. Lalu yang punya ide untuk mengubur Ririn, yang menguasai harta juga Ririn, dan banyak lagi Mister. Pokoknya semuanya Ririn. Gitu. Oke. Oke. Ririn. Boleh dipersingkat ya bahwa ada 3 generasi yang meninggal saat itu, betul? Betul Mister. Coba sebutkan 3 generasi yang meninggal dibantai pada saat itu. Di kejadian Uh, Pauman itu. Sebutkan. ya, ada Pak Sahroni, lalu kemudian Budi dan istrinya, lalu kemudian dua orang anaknya Budi atau cucunya Pak Sahroni. Nah, boleh kan kalau saya persingkat, ada kakek, ada anak, menantu, dan cucu. Siap Mister. Nah, artinya di situ ada 3 generasi. Ada kakeknya, ada nenek. Nenek itu maksudnya mbah ya. Ada mbahnya, ada anaknya, ada putune. Ya, jadi 3 generasi. Sadis nggak? Bang Pepen naiklah Bang Pepen. Sadis nggak? Sadis, luar biasa sadis dan teramat sadis Mister. Nah, sadis. Waalaikumsalam. Sadis, oke. Sampai di situ dulu ya, sadis. Ada peristiwa yang sangat sadis, tetapi penanganannya lebih sadis. Ada kasus yang sangat sadis, tapi penanganannya lebih sadis. Oke, kita sapa dulu, ini ada Bang Alif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mr. Ji, selamat siang Mbak Warung Rakyat Jelita. Selamat siang, sore nih kayaknya. Selamat sore Bang Arif. Ya sore, ralat. Selamat sore semuanya, yang di atas maupun di bawah. Saya kalau ada selamat sore itu saya nggak mau. Oh, Iya, saya itu harus mengucapkan selamat siang atau selamat pagi. Kalau selamat sore itu tidak lama lagi itu malam. Kalau malam itu sudah rasanya mau tidur. Nah, kalau sudah mau tidur ya seperti jelita lah.
Oke, Siap. oke. Jelita, Hadir, Mister. sidang pertama kali itu bulan apa ya? Saya lupa, Mister. Saya Sidang kasih per- tahu Siap. bulan Februari 2026. Oke. Wow. Siap, Mister. Kemudian mulai kapan Tony menjadi pengacara Ririn dan Prio? Kalau dimulai dari Februari berarti Maret, Mister. Saya kasih tahu Siap. April 2026. Wah, lama juga itu ya. Nah, teman-teman, jangan sampai kita ini memperhatikan tapi nggak terlihat. Memperhatikan kasus tapi nggak tahu. Sekarang ini di belakang saya ini siapa? Mister. Prio. Sedang ngapain? Sedang membaca eksepsi sepertinya itu. Kalau dia pegang kertas. Betul sekali. Sedang membaca eksepsi. Masih ingatkah Anda eksepsi atau perlawanan yang disampaikan Prio kala itu? Kurang lebih saya ingat, Mister. Silakan. Jadi dalam eksepsinya, Prio itu menyebutkan nama 4 orang lainnya. Dan dia mengatakan di dalam eksepsinya bahwa pelaku eksekusi 3 generasi tersebut adalah yakni ini dalam eksepsi, sekali lagi ya, di dalam eksepsinya Prio ya, perlawanannya Prio. Ahmad Yani, lalu kemudian Joko, kemudian Yoga, dan kemudian Hardi. Nah, sementara peran dirinya sendiri adalah membantu menguburkan serta menjual emas. Dikatakan di situ bahwa Ririn tidak tahu menang. Demikian, Mister. Oke, terima kasih. Kenapa terdakwa sendiri yang membacakan? Silakan. Ya, karena dia yang mengalami kejadian malam itu secara utuh. Secara utuh sampai selesai. Jadi dialah satu-satunya saksi mata yang ada di TKP, menyaksikan satu persatu korban terbunuh. Demikian, Mister. Oke, benar sekali. Artinya itu dibacakan oleh Prio tanpa diketahui oleh pengacara. Demikian? Betul, Mister. Karena pada saat itu uh, Pak Tony belum masuk, Mister. Tanpa diketahui pengacara. Saya tidak pernah menyebut Tony. Tanpa diketahui Siap, oleh pengacara. Anda mendengarkan? siap, Mister. Benar. Tanpa diketahui oleh pengacara. Artinya itu adalah inisiatif dia pada saat persidangan, betul? Betul, Mister. Saya tidak pernah mengatakan ada Tony di situ ya, ingat itu. Artinya Prio menulis ini, ya, membacakan ini di persidangan tanpa diketahui oleh pengacaranya. Oke, pada saat itu. Dan pada saat itu tidak ada nama Tony. Karena ini Februari, Tony hadir itu di April, jadi jauh. Ada kalimat yang saya temukan di situ bahwa saya tidak tahu itu inisiatif daripada terdakwa. Anda pernah mendapat TVT itu? Ada, Mister. Nah, iya. Artinya pernyataan yang ditulis itu, pernyataan tertulis itu adalah eksepsi langsung dari terdakwa. Tanpa dipengaruhi oleh siapapun termasuk pengacaranya. Oke? Siap, Mister. Ya, oke. Sekarang saya ingin Alip coba diterjemahkan ya
diterjemahkan bahwa ada eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa tetapi tidak diketahui oleh pengacaranya. Bagaimana pandangan Anda? Eh, Maaf, Mister, saya tidak bisa menjawab karena saya bukan praktisi hukum. Saya tidak piawai dalam hukum. Mungkin Bang Kopi lebih paham. Misalnya sampean mendampingi saya ini, bukan masalah harus praktisi hukum. Semua masyarakat bisa berbicara mengenai hukum. Karena hukum itu ketika diundangkan, maka diwajibkan masyarakat tahu. Jangan jangan mengatakan itu. Sedih saya itu kalau ada orang mengatakan itu. Kan faktanya saja, perasaan Anda saja. Jika Anda jadi orang yang berdampingan dengan istri Anda, ini contohnya. Tapi ternyata istri Anda tidak menyampaikan kepada Anda, lalu tiba-tiba ada inisiatif di depan Anda. Bagaimana perasaan Anda tanpa Anda ketahui? Nah, contohnya gitu deh, oke? Oke, Mister, sudah bisa saya tangkap poinnya. Gitu. Perasaanmu seperti apa? Perasaannya ya kecewa lah, Mister G, merasa dilangkai gitu loh, merasa di. Perasaanmu kecewa. Sekarang saya balik bertanya, bagaimana istri Anda kok diam-diam melakukan tanpa Anda ketahui? Karena apa itu? Hmm, apa ya? Saya balik nih. Ternyata diam-diam pacar kita ini ada menjalin hubungan sama yang lain, tidak percaya dengan kita. Bagaimana rasanya? Oke, Berat, oke. berat, berat. Baca aja WA, Bah. Baca WA aja, Bah. Saya lagi live. Ya, saya lagi live. Oke, artinya begini. Kenapa dia membacakan ini? Ini naskah loh, ini naskah perlawanan. Tapi uniknya pengacaranya nggak tahu. Kalau pengacaranya nggak tahu artinya apa? Ya artinya dia nggak percaya. Paham, Alif? Paham, Mister, paham. Ada satu Nah, saya, Mister G, pada saat itu yang mendampingi, yang menjadi kuasa hukumnya siapa, Mister? udah nggak usah bertanya karena kalau ditanya pasti saya tidak akan menyebut nama. Silakan Anda traveling kasus itu. Saya malas nyebut nama itu. Cing, traveling. Waduh, bahaya nih. Silakan di searching sendiri. Jangan sampai saya ini. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Kalau ada orang melangkah sendiri, padahal ada saya, artinya orang itu nggak percaya sama saya. Memahami gitu aja nggak paham, pasti paham lah. Oke, sabar dulu, Alif. Ini masih panjang, Saya sapa dulu ada saudara saya dari Lampung. Selamat pagi, Kopi Pahit. Ya, selamat sore Mr. G dan kawan-kawan yang lainnya. Oke, Sore. Sehat-sehat kah semua? ya. Ini rada-rada serius ya. Hmm. Oke. Kemudian ada Bang Ai juga nih. Selamat sore, Bang Ai. Selamat sore, Mr. Z. Kayaknya Bang Ai hari ini sibuk banget deh. Enggak, jadi bantuin temen, Mister. Biasa Oh, monitor audio, Mister. waduh, ini keahliannya ini gara-gara. Makanya jangan ahli-ahli di bidang itu supaya orang nggak datang. Ada equipmentnya aja, Mister. Ya. Oke.
Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Ini saya prolog dulu supaya ini otak kita semakin encer gitu ya. Kalau nggak diprolog-prologin sudah pada lupa semua. Ada kejadian pada saat itu setelah dakwaan dibacakan, ternyata terdakwa itu menolak dan melakukan perlawanan. Perlawanannya justru berlawanan dengan dakwaan jaksa tanpa ada tanpa ada instruksi, tanpa ada kontribusi, tanpa ada tanpa semua ini kawan-kawan nih, tanpa ada komunikasi dengan pengacaranya. Pengacaranya ketika itu. Dan pengacaranya wawancara, ada di video kok. Pengacaranya mengatakan bahwa itu nggak koordinasi dengan saya tidak tahu. Artinya dia tidak tahu. Kalau tidak tahu artinya apa yang dibacakan Prio itu tanpa intervensi, tanpa koreksi, tanpa kontribusi. Murni dari Prio. Yo. Oke. Sampai di sini paham ya, Cel? Paham, Mister? Apa yang kamu pahami, Cel? Ayo, Cel. Berarti apa yang dibacakan oleh Prio karena tanpa sepengetahuan pengacara maka tidak ada intervensi. Ya. Artinya ketika itu kesaksiannya atau pernyataannya masih murni. Oke? Siap, Mister. Belum ada skenario, belum ada sutradara, belum ada drama. Masih murni, nih. Oke, saya sapa dulu deh. Ada Bang Ai, ada Abah. Selamat sore, Abah. Selamat sore Bang, selamat sore semuanya. Iya. Artinya kalau murni begini gimana ini ya? Silakan disapa-sapa dulu nih teman-teman. Ada Abah nih. Selamat sore, Abah. Sore, Bunda Assalamualaikum Jelita, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang. Alip, Bang Ai, kopi pahit, kasih gula dikit. Bah, kopi pahit dikasih gula tuh percuma. Mau sekarung nggak bakalan manis. Udah alot. Ya, kita berikan ke Abah dulu ya. Kira-kira apa yang diingat Abah ketika video ini? Video Ya. apa, Bah? Silakan, Bah. Video ini kan kesaksiannya si P ya. Ya. Jadi ya itulah, kalau dia berubah-ubah tidak berdiri pada pendiriannya, akhirnya merugikan diri dia. Nah, udah tahu banyak kejanggalan sejak awal, itu kan sudah dikupas tuntas, tapi pemutusnya kayaknya pakai kacamata kuda ya, tanpa. Oke. Iya Bang. Iya, kacamata kuda. Jadi tanpa mempertimbangkan hal-hal, fakta, alat bukti, barang bukti yang disuguhkan di dalam persidangan itu sendiri. Ya akhirnya ya seperti ini. Nah sekarang Mr. V, kalaupun sekarang berubah lagi, Teng. kenapa nggak dari awal gitu? Nggak dari awal. Silent, Ya kan? please. Ya. Itu Silent, please. Silent, please. Nuklir. Silent, please, Abah. Silent, please, Abah. Oke, kita silent, biar Silent. meledak pada waktunya.
Ya, silent please. Terima kasih Abah. Ya, Abah ada WA saya itu silent loh, Abah. Jangan di ini loh, Abah. Siap. Salah, Bang Ji. Ada tulisannya di bawah itu, silent please, silent please. Ada. Oke Abah, sabar dulu Abah. Sabar dulu, saya ke copy pahit dulu. Kopi pahit. Ya, Jangan begitu dong. Bilang aja begini, kopi pahit. Oke, Mister C, gitu biar kelihatan apa namanya gitu loh. maco ya. Iya, janganlah jangan. Oke, Ya. Mister Ji. Oke. Itu keren. Coba mungkin Anda selama ini memperhatikan ya ketika eh, Rio di depan hakim membacakan sesuatu itu ya pembelaan atau perlawanan ketika mendengarkan dakwaan jaksa itulah perlawanannya. Menurut pengamatan Anda, silakan. Ya. Sebelum ada eksepsi ini yang itu tertulis, ini saya beranggapan ya, menurut saya ya, bahwa itu adalah bentuk protes ya, protes Prio, mungkin juga Ririn ya, bersama Ririn. Bahwa dari awal mereka itu sudah ingin mengatakan ada 4 orang itu, tapi tidak boleh menyebutkan, jangan bawa-bawa nama orang lain. Pernah dengar nggak kata-kata jangan bawa nama orang lain? Ya, setuju. Nah, itu artinya pada saat DBAP itu jangan dimunculkan toh nama-nama lain itu, Ya, sehingga tidak ada di AP, kan nerimo. Apakah itu bentuk intimidasi atau ada suatu perjanjian? Nah itu nggak tahu ya, terlalu jauh mungkin saya menilainya. Nah sehingga di dalam dakwahan itu tidak muncul toh nama 4 orang itu. Nah ya, yang didakwa ya 2 orang itu. Nah ya. dalam persidangan akhirnya dibuka tuh, mereka ini merasa kok nggak ada dalam BAP. Kita mau ngomong itu kenapa nggak boleh, kira-kira gitu kan. Muncullah ini surat tertulis itu, mereka nulis, mereka sampaikan pada saat bulan apa nih, bulan Februari ya, mereka sampaikan khususnya Prio, karena Prio itu memang ada di tempat kan pada saat itu, dia menyaksikan langsung. Jadi kesaksian Prio ini murni karena dia ada di TKP, dia bisa Pelan-pelan, menceritakan. Abah. Pelan-pelan dulu. Kesaksian Prio ini apa? Pelan saja, jangan cepat-cepat, Abah. Kesaksian Prio secara tertulis ini menurut saya murni karena detail dia ada di TKP. Oke. Akhirnya itu kaget toh pengacaranya. Loh kenapa ada gitu begitu? Ya mungkin sejam itu yang akan disampaikan di BAP tapi tidak ada gitu kan. Entah suatu intimidasi atau memang ada suatu perjanjian. Nah ini konteksnya seperti dia protes. Ya. Protes lah. Sehingga muncul tuh menurut saya itu murni, Mr. G. Itu dulu. Ya, lanjut. Oke. Lanjut Murni. apa gimana? Lanjut lagi. Oh lanjut. Jadi pada saat itulah muncullah ya akhirnya ada media yang melihat di persidangan itu. Nah disampaikanlah kepada Tony, ini ceritanya kita skip ya. Sampai ke Tony. Akhirnya Tony tertarik. Akhirnya Tony sebelum jadi pengacara dia datang ke lapas kan, melihat, interogasi segalanya, menanya. Mereka sampaikan sejujurnya itu yang direkam oleh Tony itu, ya kan? Oke. Akhirnya kan dirubah tuh kan, ya udah Tony akhirnya naik, rubah. Tapi si LD catatan ya, ada LD masih ada di sana. Tuh 1 April itu masih ada LD. Saya lihat gerak-gerik LD itu, oh dia tahu, dia sambil megang-megang kuping gini, Mr. G. Pada saat Pak Tony itu bertanya-tanya kepada, Bagaimana saya bisa lihat Anda megang kuping begini? Nah, Anda ini tertutup. ya kira-kira Oke, lanjutkan. dibayangkan Ya, saja lanjut. lah ya. Pada saat itu Ya. ada saksi Niko, istrinya, terus ada lagi siapa itu, ibunya, istrinya Jul kalau nggak salah itu. Ada beberapa saksi itu, LD masih ada 1 April ya, catat itu 1 April. Hingga muncullah video yang di 14 Mei itu yang
pengacaranya lama sama Hereriang datang ke Master G, datang ke Densu. Nah, ini dia ini. Ya, tapi harap maklum lah ya, harap maklum. Ya, lanjut lanjut. Datang ke Densu toh 14 Mei toh, 14 Mei. Jangan-jangan Ji. 18 Mei berubahlah Prio itu, berubah kembali. Rio sendiri tuh. Nah, karena kenapa? Dia mengatakan semua dilakukan oleh Ririn. Ditangkap loh Prio, diambil. Belum, stop. Belum ke situ, belum ke situ. Ya udah stop. Ya, ini teman-teman kalau nggak direm bahaya ini teman-teman. Udah rem dulu ini bahaya nih. Saya tadi ada cerita bahwa suruh bayangin saya pegang telinga. Dia itu LD pegang telinga itu aku bayangin tadi. Tapi kan nggak kelihatan kan aku bayangin. Saya bayangan saya kok malah pegang kerupuk. Oke lah ya. Guyon itu, guyon. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa apa yang disampaikan Prio ketika itu belum ada intervensi siapapun, belum ada koreksi siapapun, belum ada kontribusi siapapun. Menurut Kopi Pahit, itulah ya, Kopi Pahit ini senior loh teman-teman. Menurut Kopi Pahit, itulah yang disampaikan Prio, itulah kejadian yang sebenarnya. Murni. Kalau tidak tahu murni, original. Tidak perlu lagi diterjemahkan. Tidak perlu lagi Anda menerjemahkan, menafsirkan. Itulah original. Original. Nah, anehnya lagi ketika Prio menyampaikan ini yang di layar ini, Prio ini tidak izin atau tidak memberitahu pengacaranya. Pengacara itu sampai di konferensi pers itu ngomong, saya tidak tahu, itu idenya mereka sendiri. Lu pengacaranya lu nggak tahu. Padahal kan pengacara atau kuasa hukum ini kan mewakili kliennya, tapi nggak tahu. Itu disampaikan ada kok di media itu. Silakan dicari-cari aja lah. Ada di media. Nah dia nggak tahu. Kalau nggak tahu artinya kalau saya tidak tahu bagaimana kelakuan istri saya berarti sudah saling nggak percaya. Ya artinya nggak dipercaya ketika itu. Oke. Saya ingin tahu apa yang diucapkan dalam surat itu. Bang Ai masih ada Bang Ai? Iya, Mister. Bang Ai nyimak nggak apa yang dinyatakan Prio ketika itu? Ya, Pernyataannya. sedikit. Ya, Beberapa masih ingat intinya. ya silakan. Ya, pada prinsipnya Prio menolak cerita terkait bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh 2 orang. Jadi dia bercerita ada 4 orang lain yang terlibat. Berawal dari cerita apa istilahnya ajakan untuk kerja ya ketika bertemu di apa itu namanya Kulcim ya, kuliner Cimanuk di daerah Indramayu. Kemudian Ririn itu antara Ririn, Prio dan Aman Yani ketemu di Kulcim. Nah, Ya, kemudian Prio ditawari kerja untuk menagih hutang. Dan Prio bilang, iya apa? Oh ditanya juga, apakah sudah pernah punya pengalaman? Kata Prio sudah. Saya dulu pernah kerja di bank apa BPR apa gitu kan. Kemudian, oke kalau gitu nanti saya ikut kerja. Tapi berikutnya si Ririn diminta pergi beli Lamongan, nasi Lamongan ya. Biasanya Lamongan tuh kalau nggak pecel lele, pecel ayam tuh biasanya. Nah, kemudian Rin pergi karena lokasi pecel ayam itu cukup jauh dan Kulcim itu nggak jual makanan besar, hanya jajanan dan minuman sama mini gitu modelnya. Jadi ya Rin harus beli nasi agak jauh. Kemudian agak lama itu karena agak lama beli ayam apa ayamnya apa sih Lamongan nasi Lamongan itu sehingga ada pembicaraan terkait dengan rencana pembunuhan itu di Kulcim. Kemudian sebenarnya bukan rencana pembunuhan ya, tapi penyiapan palu lebih tepatnya. Ditanya apa punya palu dan sebagainya. Akhirnya pas selesai dari pertemuan itu, Ririn nggak tahu apa-apa.
pulang masing-masing dan kemudian Priyo berkomunikasi. Oh ya, sorry lupa. Di pertemuan itu juga Priyo mendapatkan handphone Oppo warna merah kalau nggak salah itu ceritanya. Nah, kemudian pulang, eh, si Priyo berkomunikasi langsung dengan Ahmad Yani, ya. Di sana ada perintah misalkan terkait dengan palunya dipotong dan sebagainya. Ya, karena palu dipotong karena tidak masuk ke tas, sehingga minta tolong dipotong itu. Nah, kemudian di hari H diminta datang ke tempatnya Budi. Tapi sesaat sebelum datang ke tempat Budi, ternyata Ririn bertemu dengan Budi dan diundang datang ke rumahnya Budi karena ada Ahmad Yani mau nagih gitu, mau nagih hutang. Nah, pas datang ke sana itu akhirnya si Ririn ternyata diajak pergi sama Joko ke asrama Penganjang. Sebenarnya Joko mau asrama Penganjang, kemudian Ahmad Yani minta si Joko ngajak si Ririn ya, atas perintah Ahmad Yani. Akhirnya Ririn pergi. Nah, disitulah akhirnya terjadi prosesi itu, Mister, pembantian terhadap satu keluarga yang Ririn, sebagaimana cerita Priyo dan pengakuan Ririn konsisten, keduanya tidak tahu. Ririn tidak tahu terkait perihal pembunuhan yang terjadi di rumah itu. Eh, Sehingga pas ketika Ririn balik, semua sudah bersih. Kemudian terjadilah drama. Ririn diminta nginep di rumah apa itu namanya, di rumah TKP 1 oleh Joko, dan paginya diajak pergi ke Banten, diminta bawa mobil Corolla itu. Sesampainya di daerah mana itu, kemudian mogok ya karena radiatornya bocor. Kemudian pas nyari-nyari bengkel, Prionya nyari bengkel yang bisa benerin. Oh ya, sebelumnya Jokonya juga udah turun dan kemudian pergi, bilangnya mau melanjutkan perjalanan tanpa mereka, dan mereka disuruh benerin mobil dulu. Nah, pas ketika dapat bengkel yang bisa benerin yang mau datang, ternyata minta waktu 3 hari. Makanya mereka check in hotel itu dekat daerah situ, dekat lokasi mobil rusak itu. Akhirnya mereka check in di Hotel Adis itu. Ternyata kemudian esoknya mobil udah selesai, mereka malah balik ya ke dekat rumah Pak Pabri sana, menaruh mobil dan akhirnya melanjutkan perjalanan ke Semarang karena diajak Priyo ke Semarang, dan akhirnya tembus Oke, sampai ke Surabaya dan sampai di seterusnya situ sampai dulu. iya. Oke, sampai di situ dulu. Biar aku potong-potong sedikit karena kalau nggak dipotong-potong nanti dikira kita ngarang nanti. Padahal ini kan cerita Priyo. Ini cerita Priyo ya, cerita Priyo saat ada di sidang. Oke, Bang Ai. Ya, ini cerita Priyo. Itu loh di kertasnya itu yang dibacakan itu loh ya. Iya, Bukan iya. asumsi kita ya. Itu Priyo itu ngomong apa di situ. Nah, itulah yang ingin kita ulas. Oke. Karena itu omongannya Priyo, yang kata copy paste tadi masih original. Itu disampaikan saat tanggal 26 Februari. Oke. Saya tanya nih sama Bang Ai, apakah pada saat Priyo menyampaikan ini di belakang saya ini, Tony RN sudah menjadi pengacaranya? Belum, Mister. Jadi itu pengacaranya masih Belum. LBH setempat, Mister. Belum ada Bang Tony itu. Oke. Oke, jadi teman-teman, cerita yang disampaikan oleh Priyo ketika membacakan eksepsinya, membacakan perlawanannya itu, aduh ada telepon teman-teman. Perlawanannya itu belum didampingi sama Tony RM. Dan anehnya apa yang disampaikan itu ya tidak diketahui oleh pengacaranya. Artinya
ucapan ini tidak ada pengaruh oleh siapapun. Tidak ada pengaruhnya Tony karena Tony belum gabung kan. Oke. Saya lagi live, nggak bisa terima telepon. Tony belum gabung. Kalau Tony belum gabung artinya tidak ada sedikit pun kontribusinya Tony. Jangan dibawa-bawa Tony di saat ini ya, memberikan perlawanan. Oke, clear ya. Ini semua murni di sini. Kata copy paste adalah original. Oke. Sampai di sini ini, sampai pernyataan ini tadi dari Bang Ai, biar nggak kemana-mana teman-teman, saya ingin tanggapan dari Jelita. Jel, silakan Jel. Biar kamu nggak tapping saya, Jel. Mister, saya lewat dulu, Mister. Ada yang lagi beli es batu, saya lagi nimbangin, Mister. Izin, Mister. Waduh, iya gini gitu. Ada yang begitu ya, dijak omong malah jualan. Oke, saya lanjutkan saja ya. Artinya di sini tidak ada pengaruhnya, tidak ada kontribusinya. Jadi tidak bisa menyebut nama Tony karena Tony belum jadi pengacaranya. Tetapi anehnya, begitu kita padukan bagaimana Ririn Priyo bercerita dan Tony merekam, kok bisa sama persis dengan yang diucapkan di sini? Kok bisa sama persis? Artinya Tony itu baru tahu setelah Tony wawancara, bukan pada sebelum eksepsi. Bagaimana menurut Abah? Ya nggak, Bah? Iyalah, itu yang sentimen pribadi. Jadi nggak melihatnya secara runut gitu. Jadi Iya. asal berbunyi aja. Kapan dia masuk jadi PH-nya, pada saat apa dia belum menjadi PH-nya. Jadi dia pukul rata aja. Jadi kelihatan sentimen pribadi kalau menurut Abah. Oke. Abah, nah enak nih kalau sama Abah nih, langsung tas nyambung. Abah, kalaulah dakwaan sudah dibacakan seperti dakwaannya jaksa, kemudian dilawan dengan pernyataan perlawanan ini, kira-kira ini Abah, kan sudah berjalan nih, sudah lewat. Ketemu nggak dakwaannya? Kalau perbuatannya itu seperti yang disampaikan, dakwaannya seperti yang disampaikan oleh jaksa, kira-kira ketemu nggak? Bisa dibuktikan nggak, Bah? Jauh lah. Jauh ya, Bah ya? Jauh banget. Iya. Ya, jadi hukum itu kan bukan alat pemuas ya. Tapi kenapa ada di persidangan? Silahkan dibuktikan dengan alat bukti, barang bukti dengan keterangan saksi, tapi bukan yang mengadi-ngadi itu. Nah, jadi ya hasilnya ya seperti ini. Perkara apa JPU selalu menang apa ya itu mah nggak usah kita tanggepin lah yang begitu-begitu. Iya. Iya. JPU sempurna pembuktiannya. Ini ada yang typing nih. Saya bacakan aja nggak apa-apa. Hasil akhir mau apapun argumen para pembela, para pendukungnya, Ririn fakta vonisnya mati. Iya, memang faktanya begitu. Faktanya mati. Apakah itu vonisnya mati itu sesuai fakta? Nah, itu yang saya balik. Seharusnya kamu tadi naik, jangan tapping-tapping. Sekarang akhirnya hilang kamu. Ya. Oke. Jadi, Bah, bener, Bah. Jadi pada saat itu Tony belum ada. Tetapi pernyataan itu sudah ada. Karena pernyataan itu sudah ada, maka tadi copy paste mengatakan itu murni, itu original, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Termasuk pengacaranya. Apalagi Tony pada saat itu belum ada. Artinya dari dia sendiri.
Oke, sepakat begitu, Alip? Sepakat, Mister, sangat sepakat. Saya sepakat. Jadi artinya eksepsi Prio itu 2 bulan sebelum Bung jadi kuasa hukumnya, sebelum Bung Tony investigasi atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh Prio gitu kan. Jadi dalam hal ini sama sekali tidak ada intervensi dan campur tangan dari Bung Tony terkait dengan nama-nama lain. Seperti itu, Mister J. Oke, artinya nama-nama lain itu murni ya dari Prio ya. Oh iya, jelas, sangat jelas, Mister. Bahkan bahkan mungkin Ya, pada saat pertama kali penangkapan kan mereka sudah menjelaskan, cuman yang dikatakan setelah dia menjelaskan nama-nama tersebut, nah mendapatkan intimidasi dari oknum kepolisian gitu. Seperti itu, Mister. oke, oke. Oke ya teman-teman ya, tadi juga sudah disampaikan sama sama Kopi Pahit. Ya, artinya nih saya ulangi lagi, artinya ada yang salah. Makanya dia ingin menyampaikan dan kesempatan untuk menyampaikan itu pada saat perawanan itu disampaikan, betul-betul itu disampaikan. Dan secara tertulis jejak digitalnya juga masih ada. Nah, kalau itu disampaikan tanpa kontribusi siapapun, tanpa intervensi siapapun, bahkan pengacaranya tidak tahu, Tony pun belum tahu Tony itu. Artinya apa? Itulah yang dia alami, itulah yang dia rasakan. Betul demikian, Abah? Saya balik nanya nih Bang Ji, untuk apa dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu? Kalau orang mau berbicara jujur, tiba-tiba dikatakan, udah jangan bawa-bawa yang lain. Lantas itu suka-suka apa mau menggali keterangan yang sebenarnya? Nah, di sini itu pertanyaannya Bang Iya, Ji. iya. Justru kelihatan di situ karena seolah-olah yang di sini itu jangan bawa-bawa nama lain, padahal itu yang sebenarnya. Karena tidak dikasih kesempatan untuk berbicara itu, begitu pada sidang dia sampaikan yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya, ini yang sebenarnya. Ketika saat sidang dia menyampaikan eksepsinya. Itulah yang benar. Oke, murni itu. Bahkan saking nekatnya, mungkin dia sudah mengukur pengacaranya ini. Saking nekatnya, eksepsinya itu tidak diketahui oleh pengacaranya. Bahkan dia ngomong, saya akan sampaikan sendiri, saya bacakan sendiri, bahkan sambil menangis. Susah loh teman-teman kalau situasi begini sambil menangis. Apakah artinya ini meragukan? Tentu saja tidak. Dari sinilah kita bisa menilai. Ya, apapun itu, nggak masalah. Mau sekarang ini sudah divonis itu nggak ada masalah. Ini saya mau kasih tahu bahwa ada yang janggal. Makanya kita bertahan yang janggal. Yang janggalnya di mana? Ya ini aja sudah janggal. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya teman-teman. Ini ketika ditahan, dia ngomong tuh di persidangan. Pada saat itu dia ngomong, selama ditahan tidak pernah ada yang membesuk, tidak pernah ada yang melihat, tidak pernah ada yang menonton, tidak pernah ada yang mendatangi. Oke. Perjalanannya kasus teman-teman, teman-teman semua nanti bisa ini. Saksi diperiksa, sudah diperiksa. Ketika itu ada terdakwa yang diperiksa, yaitu terdakwa Ririn, yang seharusnya Prio hadir memberikan kesaksian. Yang seharusnya Prio hadir memberikan kesaksian. Namun apa yang terjadi, Jelita? Mister, aku skip dulu, Mister. Dengerin aja.
Sibuk Wah, dulu Bang Ji, lagi sibuk. iya, oke, langsung ke kopi pahit. Apa yang terjadi kopi pahit ketika seharusnya dia menjadi saksi daripada Ririn? Padahal dia sudah ada di pengadilan. Apa yang terjadi pada proses persidangan saat itu? Kopi pahit? Pada saat setelah eksekusi maksudnya, ya Mr. Ji. Oke, oke. Enggak, di mute dulu. Mute dulu. Enggak paham. Atau enggak nyimak, males saya. Saya langsung aja jawab sendiri. Pertanyaan sendiri saya jawab sendiri. Ini Pak Komandan nih kayaknya sibuk banget ini ditelepon-telepon angel Pol. Wassalam. Baru nyampe rumah ini, Pak. Oh, baru nyampe rumah. Iya, siap perintah. Langsung main di room saya lah. Oh iya. Iya, jangan sampai berubah pikiranku ini. Oke ya. Oke Pak. Oke Pak Prabowo, siap Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo lagi telepon teman-teman. Ya sudah, saya dapat nih teleponnya ya. Iya, makasih. Siap, siap. Ini nomor saya ya. Makasih ya. Yes, ditelepon sama Praroro. Oke, ini teman-teman, kalau kita diskusi ini, kita ini harus berada di samping telepon, di depan telepon, di belakang telepon, di atas telepon. Bukan di kamar mandi, di bawah, di atas. Itu enggak gitu. Jadi gini, ketika itu tibalah saatnya sidang, yaitu sidang memeriksa terdakwa. Oke. Ya, terdakwa Ririn ya, dan saksinya adalah Priyo. Padahal Priyo sudah dihadirkan dari lapas, itu sudah dibawa ke pengadilan oleh jaksa. Tapi anehnya ketika sidang dibuka yang seharusnya menghadirkan Priyo sebagai saksi, ternyata Priyo yang sudah datang ke pengadilan tidak dihadirkan. Paham dari situ ya, kopi pahit? Ya, paham. Ya, kenapa tidak dihadirkan kopi pahit? Karena dia adalah saksi kunci. Nah, sehingga kuncinya itu harus dibuang. Oke, itu nggak begitu ya teman-teman ya, itu salah ya, bukan masalah saksi kunci. Tetapi jaksa beralasan bahwa menghadirkan Priyo tidak menguntungkan bagi jaksa. Gitu loh, kalau memperhatikan kasus tuh gitu, yang detail-detail gitu. Ya Ya, iya, karena tidak menguntungkan. Soalnya kan tidak ada dalam dakwahan. Dianggap jaksa salah menilai, salah bekerja. Nah, jaksa kan dapat terima laporan dari penyidik toh. Kalau penyidiknya ya salah juga. oke, artinya fakta ini teman-teman ya, fakta ini tidak bisa dipungkiri. Jadi ketika masih murni, masih original, masih masih bersih, ketika akan memberikan kesaksian, ternyata terima kasih Kak Ros. Duh, ini Kak Ros kok ada ini sore-sore? Udah, stop. Nah, ketika seharusnya jadwalnya adalah memberikan kesaksian, ya kan? Nampaknya tidak ada, tidak dihadirkan. Katanya, ya tidak menguntungkan. Apa tadi itu? Tidak menguntungkan. Karena tidak menguntungkan itulah sehingga sidang ditunda. Pada saat itu, pengacaranya adalah Tony RM.
Lantas apa yang dilakukan Tony RM? Silahkan Abah. Iya, jadi rentetannya kan dari sana setelah Bang Tony masuk ke sana banyak yang kegerahan, mungkin AC-nya kurang dingin apa gimana, sehingga apa yang seharusnya dihadirkan dengan berbagai alibi ya di cancel lah. Dan mungkin ada juga yang memberikan pengaruh yang tidak bagus sehingga keterangannya juga selalu berubah, dikiranya akan meringankan, padahal pasal yang diterapkan tidak ada yang ringan untuk kedua belah pihak. Nah, disitulah mulai gerah Bang Ji, ya. Kipas anginnya tidak berfungsi, AC-nya tidak berfungsi, gerahlah di situ. Akhirnya yang seharusnya persidangan berjalan normal, sehingga ahli pun ya mungkin dari mana itu hanya berbentuk surat, jadi tidak dihadirkan di persidangan. Demikian Bang Ji. Oke, itu ya kejanggalan ya Abah ya. Jadi ketika itu kawan-kawan, ketika tidak dihadirkannya Priyo pada saat sidang atas terdakwa Ririn, pengacara Tony protes kepada hakim. Yang mulia, kenapa tidak dihadirkan ini yang mulia? Protes, mohon kiranya Priyo dihadirkan. Memaksa ini Tony ini supaya dihadirkan. Nah, inilah drama berikutnya. 1 minggu drama berikutnya sebelum kesaksian Priyo. Nah, sebelum kesaksian Priyo ini apa yang Anda tahu Kopi Pahit? Apa yang Anda tahu Kopi Pahit sebelum kesaksian Priyo? Ya, katanya di lapas tuh dikunjungi itu Kopi Pahit. Silakan. Ya, katanya sih izin beberapa kali dikunjungi kan. Ini sebelum pindah kan. Ya, ya. Terakhir bersama keluarganya, ada juga anggota polisi di situ kan. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah bentuk pengkondisian ya, intimidasi. Ya, pengkondisian atau adalah komitmen di situ. Menurut saya ya adalah pengkondisian, bentuk perjanjian sehingga pindah gitu. Itu sih Mr. D. Oke. Pokoknya kalau ngikutin kasus ini secara runut dan dipahami, itu sangat mengerti bahwa memang ada kejanggalan. Tapi kalau nggak mau ngikutin setengah-setengah atau ngikutin narasumber yang salah, ya salah gitu. Alhamdulillah ya saya mengikuti, jadi sehingga bisa runut. Oke, sampai di situ Priyo yang sejatinya tidak pernah dikunjungi, tidak pernah dibesuk, tidak pernah ditengok, tidak pernah dilihat, tidak pernah didatangi, tidak pernah oleh siapapun, oleh keluarganya. Bati-bati ya. Setelah itu tadi, setelah tidak jadi saksi sana tadi, bati-bati minggu itu tuh rutin teman-teman. Kata sumber hampir 8 kali. Di dalam 1 minggu itu 8 kali itu. Padahal sebelumnya itu tidak pernah dikunjungi, tidak pernah didatangi, tidak pernah ditengok, tidak pernah dilihat, tidak pernah semuanya, tidak pernah. Karena tidak pernah itulah sehingga menimbulkan kecurigaan. Dan ini fakta teman-teman, nggak bisa dipungkiri ini. Bahkan ada fiti-fiti yang beredar tuh tengah malam divideokan, tengah malam suruh baca, tengah malam ada videonya semua, tidak bisa dihapuskan itu. Nah, giliran sidang berikutnya
barulah Priyo mau menjadi saksi. Si. Apa yang terjadi setelah itu? Saya sapa dulu Bang Nelson Kapoyos. Selamat malam, selamat malam. Salam. Mr. G. Kak Lita, Bang Alip, Kopi Pahit, Bang Ai, Abah, selamat sore. Saya sehat selalu. Mr. G, saya tadi pagi ini ada yang kasih tahu saya bahwa Priyo ini akan mengungkap akan berkata jujur nih, balik lagi ke eksepsi yang semula. Ya, katanya Oke. gitu. Tahan dulu. Itu kalau katanya belum dari sumbernya itu kan repot ya nggak? Makanya saya kemari langsung. Nah, dan inilah yang akan saya sampaikan. Ada bom, ada nuklir ya, Mr. J, nuklir apa? Nuklir ke Indramayu, nuklir. Nuklir. Nanti kuman-kuman kemana tuh? Ayo, siap-siap Ayo, ntar. Ngumpet di kuman-kuman gua kali. silahkan datang. Ayo, kuman-kuman silahkan datang. Langsung gue sapu. Saya sudah siapkan. Nah, mantap. Oke ya. Oke, Mr. J, saya mau berbicara sebentar terkait Priyo, Mr. J. Jangan dulu. Oh, enggak. Temanya itu ada di saya. Jangan lewatin saya dulu. Enggak, yang keterangan yang saksi yang dia sempat tadi merubah keterangan pada saat keterangan saksi nyaririn. Ah, belum sampai ke situ kan? Oh, belum. Ya. Saya ada putusannya sih, mau bacain. Nanti Mr. J dulu deh. Iya. Ya, Mr. J dulu. Masa Siap, kalau siap. aku belum, masa Iya. tamunya langsung duluan kan gimana? Siap. Siap, Abang. Ya, siap. Oke, ya. Tiba-tiba hari berikutnya bersedialah, bukan hari berikutnya, minggu berikutnya, setelah didatangi 8 kali, setelah tidak pernah dikunjungi, tiba-tiba dikunjungi, setelah itu membacakan sebuah ini, kemudian ada juga VT-nya beredar, hadir dalam persidangan ketika Ririn menjadi terdakwa, Priyo jadi saksi. Nah, sebenarnya sudah ada drama-drama di minggu sebelumnya. Alat itu, jadi tidak dihadirkan itu. Nah, tiba-tiba minggu berikutnya dihadirkan. Setelah dihadirkan di situ, muncullah pertanyaan dari jaksa. Langsung ke jaksa. Karena jaksa waktu itu jadi saksi. Pertanyaannya justru jebakan sebenarnya. Nih pertanyaannya nih, jaksa. Aku masih ingat nih. Saudara Priyo. Gimana Priyo? Sehat? Alhamdulillah sehat. Priyo kata begitu. Gimana? Ada yang mengunjungi? Ada. Saudara saya sama ini. Dia sebutkan di sidang. Betul tidak? Saya mau nanya siapa yang mau nanya jelita nanti dijawab. Saya lagi jualan Mr. Z. Mau nanya Bang Alip aja deh. Bang Alip. Betul tidak begitu? Oke. Betul ya kan? Begitu. Mana Priyo? Sehat? Gimana? Alhamdulillah ada yang mengunjungi. Siapa yang mengunjungi? Nah, disitulah muncul. Oke. Setelah itu ada pernyataan bahwa mohon izin yang mulia, yang ini, bahwa saya menarik pernyataan ini, kemudian yang kaitannya dengan 4 nama itu adalah fiktif. Dan saya, ada Tony di sampingnya itu, nih sini. Dan saya mengganti pengacara. Setelah itu, mau apa lagi? Kata Tony, ya lemeslah Tony, mau nanya apa lagi? Saksi satu-satunya yang diharapkan dalam proses ini supaya untuk mau mendapatkan sebuah kebenaran ini Priyo, tapi tiba-tiba Priyo keterangannya berubah, lemeslah Tony. Deng. Oke, sampai di situ dulu. Sabar dulu Bang Nelson ya, sabar dulu. Yang saya dengar Kopi Pahit, halo Kopi Pahit. Ayo, halo, Mr. G.
Yang saya dengar katanya ada janji terkait hukuman, janji hukumannya ringan atau hukumannya 1 tahun. Apa benar nih? Nah, kalau itu saya tidak tahu persis ya tentang 1 tahun itu kan menurut saya lah tidak mungkin karena ini kan 340 toh. Kalau orang yang nalar tentang ancaman hukuman ya pasti tidak mungkin. Oke, Secara langsung saya saya tidak pernah mendengar. Oke, saya balik pertanyaannya. Apakah dijanjikan sebagai justice karburator? Silakan. Ya pernah dengar. Tapi kan ini justice karburator sudah berjalan toh dalam persidangan. Enggak, ini kan waktu itu ramenya di media itu karena memang iya, karena memang ada fiti-fiti itu bahwa ada beritanya bahwa Priyo dijanjikan sebagai justice karburator, betul? Ya, pernah dengar saya. Nah, saya sekarang balik bertanya, Mas Ri, boleh nggak? Apakah justice Jangan, karburator itu, ntar dulu Mas jangan. Ri, ini kan bersesuaian, Mas Ri, berkesesuaian. Antara saya dengar tentang lapor ke LPSK atau justice karburator itu jembatannya itu, maksud saya. Ya, 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 ya. Saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar, bahkan ada beritanya bahwa dengan apa itu keterangannya itu, Priyo dijanjikan sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator itu kalau disetujui ancaman hukumannya bisa rendah. Ya bisa saja 1 tahun mungkin karena melihat kasus daripada Richard Eliezer. Itu hari kan kita pernah bahas kan, oke ya. Nah, begitulah akhirnya beredarlah fiti-fiti, dijanjikan, kemudian hukuman 1 tahun dan seterusnya. Oke, nah disitulah mulai berubah adanya pencabutan, pernyataan terkait dengan eksepsi, pernyataan terkait dengan perlawanan, kemudian pencabutan kuasa hukum, kemudian muncul CCTV baru, kemudian muncul Palu Godam, bung bung bung, muncul Palu Godam. Oke, setelah cerita-cerita itu semua, nah sekarang nih baru ke Bang Nelson. Nah itu baru ceritanya begitu Bang Nelson, ada urutan-urutannya. Setelah urutan-urutan itu baru Bang Nelson lanjutkan bagaimana menurut Anda. Oke, Mr. G. Jadi setelah uh, si Priyo ini dihadirkan di persidangan saksinya Ririn ya, dan Priyo itu tidak disumpah di pengadilan. Lantas pada hari itu Priyo merubah keterangannya. Izin saya membacakan di halaman 113 putusannya. Priyo Bagustiawan di persidangan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut. Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa pada agenda sidang perlawanan saksi saat sebagai terdakwa menyerahkan uraian kejadian yang sebenarnya kepada majelis hakim. Pada intinya uraian tersebut saksi jelaskan bahwa pelaku pembunuhan ada 4 orang, yaitu Amaniani, Hardi, Yoga, dan Joko. Maka saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar. Kronologi yang saksi telah bacakan tersebut atas keempat nama pelaku pembunuhan, yaitu Amaniani, Hardi, Yoga, dan Joko, itu adalah semua karangan terdakwa Ririn Rifanto. Saksi hanya disuruh terdakwa untuk membacakannya saja. Bahwa pada sidang hari ini saksi tidak dalam tekanan. Dan memang benar saksi telah didatangi oleh seseorang di lapas. Bahwa orang yang mendatangi saksi di lapas adalah kakak kandung saksi dan tetangga rumah. Bahwa ia pada saat saksi sedang berada di lapas Indramayu, ada seseorang anggota polisi mendatangi saksi, yaitu tetangga saksi yang bernama Angga. Bahwa pada waktu itu saksi tidak diomongi apa-apa, hanya dikatakan harus jujur saja. Bahwa pada saat saksi di lapas Indramayu, anggota polisi sekaligus tetangga saksi menyodorkan
surat pencabutan kuasa tersebut kepada saya. Ini maksudnya ke Bang Tony ya, cabut itu. Bahwa saksi tahu anggota polisi yang menyodorkan surat pencabutan kuasa tersebut bernama Angga. Bahwa sebenarnya saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Amanyani. Bahwa seseorang yang bernama Hadi tersebut sebenarnya tidak ada atau orangnya tidak ada. Bahwa seseorang yang bernama Yoga tersebut sebenarnya tidak ada atau orangnya tidak ada. Bahwa seseorang yang bernama Joko tersebut sebenarnya tidak ada atau orangnya tidak ada, fiktif. Bahwa saksi sekarang tidak dalam keadaan tekanan dan dari pihak manapun. Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh kepolisian, saksi disuruh untuk mengakui perbuatan saksi. Bahwa saksi hanya mengakui perbuatannya, hanya membantu menguburkan saja. Bahwa tidak benar, saksi tidak pernah saat diinterogasi oleh penyidik dari unit Jantan Trust Polres Indramayu menyebutkan kata omnya Ririn. Bahwa pelaku waktu itu hanya saksi dan dengan terdakwa Ririn Rifanto saja berdua, tidak ada orang lain. Bahwa saksi dianiaya oleh polisi dikarenakan saksi disuruh membuat keterangan palsu. Bahwa pada saat acara sidang dakwaan itu saksi disuruh membuat keterangan palsu. Bahwa saksi dianiaya polisi karena disuruh mengakuinya. Pada waktu awal ditangkap saksi tidak mengakui telah membunuh para korban. Saksi hanya mengakui yang sebenarnya terjadi, kenyataannya saja, yaitu saksi ikut membantu menguburkan para korban saja. Bahwa bisa saksi jelaskan maksud keterangan palsu tersebut, yaitu pada waktu agenda sidang dakwaan yang saksi diminta membacakan uraian kronologis di hadapan majelis hakim. Bahwa waktu diinterogasi saksi dianiaya polisi karena disuruh mengakui telah membunuh para korban. Sedangkan saksi menjawab waktu itu tidak pernah membunuh para korban. Saksi mengaku kalau telah membantu menguburkan saja, karena itu kenyataannya. Tapi pada waktu itu saksi disuruh mengakui kalau saksi membunuh semuanya. Bahwa akhirnya saksi mengakui kalau saksi telah membantu terdakwa membunuh semuanya. Karena saksi saat itu sudah tidak kuat dipukuli terus. Bahwa di dalam BAP saksi mengakui telah ikut melakukan membunuh karena saksi saat itu dipukuli terus. Bahwa isi dalam BAP tersebut tidak semuanya benar, tapi ada benarnya juga. Bahwa isi dalam BAP tersebut ingin saksi pertahankan, tetapi ada saksi ingin rubah saja isinya. Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amanyani di kuliner Cimanuk dan saksi tidak pernah mengenali orang yang bernama Amanyani tersebut. Bahwa terkait keterangan saksi ke avokat tentang bahwa yang menyuruh saudara untuk menagih utang itu adalah Amanyani itu tidak benar. Bahwa keterangan saksi di kuliner Cimanuk diberi handphone dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah itu tidak benar semua. Bahwa saksi tahu keterangan saksi sudah ditonton oleh banyak orang di Indonesia dan saksi sudah meminta maaf karena saksi waktu itu disuruh juga oleh terdakwa membacakan uraian tersebut. Bahwa tujuan saksi datang ke rumah korban pada waktu itu diajak dan disuruh oleh terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa Ririn Rifanto mengajak saksi mendatangi rumah para korban. Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa Ririn Rifanto tujuannya mengajak saksi mendatangi rumah korbannya. Bahwa awalnya saksi ke rumahnya terdakwa Ririn Rifanto terlebih dahulu. Kemudian terdakwa Ririn Rifanto mengajak saksi ke rumah ibunya sehabis maghrib. Setelah pulang dari rumah ibunya, saksi bersama terdakwa Ririn Rifanto bertemu dengan korban Budi di toko milik korban Budi. Pada saat sedang berada di toko milik korban Budi, lalu terdakwa Ririn Rifanto dengan korban Budi Awaludin berbicara mengenai bisnis sembako. Setelah terdakwa Ririn Rifanto ngobrol dengan korban Budi, kemudian saksi pulang dengan terdakwa Ririn Rifanto. Lalu jam 11:30 malam saksi datang lagi ke rumahnya. Korban Budi diajak oleh terdakwa Ririn untuk bongkaran sembako. Siap. Coba di atasnya itu diulangi lagi yang mengatakan bahwa bertemu korban Budi di toko Budi. Coba itu dibaca ulang lagi, nanti di garis bawah ya. Oh siap Misteri, siap. Oke, coba dibaca ulang lagi itu. Di atasnya itu tadi. Bahwa awalnya saksi ke rumahnya terdakwa Ririn Rifanto.
Ya, terlebih dahulu. Kemudian terdakwa Ririn Rifanto mengajak saksi ke rumah ibunya sehabis maghrib. Setelah oke. pulang dari rumah ibunya, saksi bersama terdakwa Ririn Rifanto bertemu dengan korban Budi di toko Nah, milik korban Budi. itu digaris bawahi dulu. Nanti akan saya tanyakan kemudian. Siap, Mr. J, siap. Bahwa ada pertemuan antara Ririn, Prio, dan korban Budi di toko Budi. Oke? Oke, siap. Oke, itu kata Prio loh ya. Kata Prio Iya, kan? kata Prio nih, kata Prio. Kata Prio Kata ya, Prio, oke. Mr. J, pada saat keterangan saksi. Oke, ya, oke. Ya, Ya, terus lanjut. bahwa pada waktu itu terdakwa Ririn Rifanto bilang kepada saksi, sembako mau datang. Sehingga korban Budi datang kemudian keluar rumah, langsung ke toko. Dan di toko itulah korban Budi Awaludin dihabisi oleh terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara korban Budi Awaludin dengan terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa adapun yang menghabisi korban Budi Awaludin pada saat di toko adalah terdakwa Ririn Rifanto sendiri. Bahwa terdakwa Ririn Rifanto menghabisi korban Budi Awaludin pada saat di toko dengan menggunakan palu yang pada saat itu ada di sepeda motor. Bahwa keempat korban lainnya yaitu korban Haji Sauroni, istrinya Budi, dan kedua anak-anaknya dihabisi di dalam rumah. Bahwa adapun yang menguburkan para korban adalah saksi sendiri. Saksi sendiri disuruh dengan terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa adapun yang mengambil pacul atau dalam kurung cangkul adalah saksi diperintah oleh terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa di BAP yang mengambil pacul dalam kurung cangkul adalah saudara Joko, itu tidak benar. Tidak ada orang yang namanya saudara Joko. Bahwa saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa saksi pada persidangan hari ini tidak dalam tekanan dan ancaman dari pihak manapun. Bahwa saksi bisa untuk ditanya-tanya untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Bahwa saksi tidak pernah menerangkan tentang kronologis kejadian tersebut. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerangkan kronologi kejadian tersebut karena hal tersebut hanya karangan saja. Bahwa bisa saksi jelaskan yang membuat karangan tentang kronologi tersebut adalah terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa keterangan kronologis tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan tangan di selembar kertas. Bahwa orang yang menulis karangan kronologis tersebut adalah terdakwa Ririn Rifanto sendiri. Bahwa pada saat terdakwa Ririn Rifanto sedang menulis karangan kronologis tersebut, saksi melihatnya sendiri. Bahwa terdakwa Ririn Rifanto menulis karangan kronologis saat itu di Lapas Indramayu. Bahwa pada saat di Lapas Indramayu saksi dibesuk dan didatangi oleh kakak kandungnya sendiri. Bahwa kakak kandung saksi adalah berjenis kelamin perempuan. Bahwa kakak kandung saksi pada waktu menjenguk saksi di lapas bilang ke saksi untuk berbicara jujur saja dan tidak usah ditutup-tutupi lagi. Bahwa belum pernah, baru kemarin saja saksi dibesuk atau didatangi oleh kakak kandung saksi. Baik, karena waktu itu saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh membacakan saja. Bahwa saksi paham isi surat tersebut mengenai ada nama 4 pelaku lainnya yang nyatanya aslinya tidak ada, hanya karangan terdakwa Ririn Rifanto saja. Bahwa saksi tahu keempat nama tersebut yaitu Amanyani, Hardi, Joko, dan Yoga. Bahwa saksi tidak tahu mengenai keempat nama-nama orang tersebut. Setahu saksi itu hanya karangan terdakwa Ririn Rifanto saja. Bahwa bisa saksi terangkan yang benar adalah korban Budi Awaludin pada saat meninggal itu bukan di rumahnya, melainkan korban Budi Awaludin meninggal di toko. Bahwa korban Budi Awaludin meninggal di toko sembako miliknya. Bahwa pada saat terdakwa Ririn Rifanto menghabisi korban Budi Awaludin di tokonya, saksi menyaksikan sendiri secara langsung.
bahwa saksi menyaksikan terdakwa Riri Rifanto memukuli korban Budi Awaldin secara terus-menerus, bahwa saksi pada saat di toko sembako milik korban Budi Awaldin tidak ikut memukuli korban Budi Awaldin, bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Kamis malam Jumat jam setengah 12 malam, bahwa bisa saksi jelaskan keempat korban lainnya antara lain korban Haji Syaroni pada waktu ada di kamarnya sedang mendengarkan musik qosidahan, bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa Riri Rifanto memukul korban Haji Syaroni di dalam kamarnya, bahwa saksi tahu terdakwa Riri Rifanto menghabisi keempat korban tersebut pada saat di rumah dengan menggunakan sebuah alat berupa palu, bahwa korban yang bayi dihabisi oleh terdakwa Riri Rifanto dengan cara diceburkan ke dalam bak yang mandi yang berisi air, bahwa yang menceburkan korban yang masih bayi adalah terdakwa Riri Rifanto, sedangkan saksi pada waktu itu hanya menggendong bayi tersebut dan menyusuinya saja pada waktu bayi itu sedang menangis sebelum diceburkan oleh terdakwa Riri Rifanto, bahwa saksi disuruh untuk berbohong semua atas kejadian ini, bahwa pada waktu itu terdakwa Riri Rifanto bilang, "Yo, ayo ikut saksi ke rumahnya Pak Budi." Kemudian saksi jawab, "Ayo." Bahwa saksi dan terdakwa Riri Rifanto mendatangi rumah korban itu jam setengah 12 sebelum kejadian ini. Bahwa adapun terdakwa Riri Rifanto mengajak saksi untuk datang ke rumahnya korban Budi Awaldin dengan menggunakan sepeda motor Mio. Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut milik terdakwa Riri Rifanto. Bahwa saksi dan terdakwa Riri Rifanto pada waktu itu ke rumahnya korban Budi Awaldin terlebih dahulu. Bahwa saksi dan terdakwa Riri Rifanto sesampainya di rumah korban Budi Awaldin saat itu hendak bertamu dengan korban Budi Awaldin. Bahwa saksi dan terdakwa Riri Rifanto langsung bertemu dengan korban Budi Awaldin. Bahwa seingat saksi terdakwa Riri Rifanto dengan korban Budi Awaldin membicarakan soal bisnis sembako. Bahwa saksi masih ingat pada waktu itu terdakwa Riri Rifanto bilang ke korban Budi Awaldin, bilang, "Pak, Budi katanya nanti malam dapat uang sembakonya. Datang mau lihat dulu tokonya muat atau tidak." Itu yang dikatakan oleh terdakwa Riri Rifanto kepada korban Budi Awaldin pada saat di toko. Bahwa saksi tidak mengetahui korban Budi Awaldin mengenai usahanya. Bahwa saksi dengan terdakwa Riri Rifanto sudah kenal lebih dari 5 tahun. Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Riri Rifanto usahanya apa. Bahwa setahu saksi terdakwa Riri Rifanto tidak mempunyai usaha apapun. Bahwa setahu saksi terdakwa Riri Rifanto sehari-harinya hanya di rumah saja. Tapi dulu terdakwa Riri Rifanto pernah sempat bekerja di Bank BJB. Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa Riri Rifanto bekerja di Bank BJB. Bahwa setelah kejadian pembunuhan semuanya itu, besoknya sekitar jam 11 malam pada hari Jumat malam, saksi dan terdakwa Riri Rifanto, toko sembako milik korban Budi Awaldin lagi untuk membawa korban Budi Awaldin dengan cara dibungkus menggunakan terpal. Lalu korban Budi Awaldin dimasukkan ke dalam mobil pickup dan dibawalah korban Budi Awaldin ke rumahnya. Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa Riri Rifanto pada saat itu. Bahwa saksi tahu pada saat pembunuhannya saja tetapi ada rencana ingin membunuh saksi tidak tahu. Bahwa pada waktu kejadian pembunuhan saksi hanya bengong saja, merasa bingung dan takut. Bahwa saksi tidak mencegah terdakwa Riri Rifanto karena sebelumnya saksi tidak tahu dan saksi merasa ketakutan sendiri. Bahwa saksi takut karena melihat secara langsung pembunuhan itu terjadi di depan mata. Bahwa saksi tidak bisa lari karena pada waktu kejadian saksi sudah merasa ketakutan. Bahwa saksi pernah diancam oleh terdakwa Riri Rifanto. Bahwa saksi diancam pada waktu itu oleh terdakwa Riri Rifanto disuruh agar menjaga rahasia. Bahwa saksi oleh terdakwa Riri Rifanto disuruh merahasiakan mengenai kejadian pembunuhan. Kalau saksi tidak bisa menjaga rahasia, maka saksi akan dibunuh oleh terdakwa Riri Rifanto. Bahwa terdakwa
bahwa terdakwa Riri Rifanto mengancam akan menghabisi saksi ketika sudah melakukan pembunuhan kepada kelima korban tersebut. Bahwa saksi membacakan hasil kronologi kejadian karena disuruh saja. Bahwa saksi waktu membacakan hasil kronologi di waktu sidang dakwaan tidak ada ancaman dari terdakwa Riri Rifanto. Bahwa saksi paham isi dari surat kronologi yang saksi bacakan tersebut dan saksi tahu konsekuensinya. Bahwa karena pada waktu itu saksi bingung mau bagaimana lagi atas kejadian ini. Bahwa setahu saksi, terdakwa Riri Rifanto mengajak saksi pada hari Kamis tanggal 28 atau 29. Saat itu saksi datang ke rumah terdakwa Riri Rifanto bilang, "Ayo bermain game," kepada terdakwa Riri Rifanto. Lalu terdakwa Riri Rifanto mengajak saksi ke rumah ibunya, terdakwa Riri Rifanto yang berada di Kelurahan Pauman. Setelah saksi di rumah ibunya, terdakwa di Pauman pulangnya jam 8 atau setengah 8. Itu saksi pulang bersama dengan terdakwa Riri Rifanto. Melewati depan tokonya korban Budi dan terdakwa Riri Rifanto mengajak saksi untuk bertemu dengan korban Budi. Bahwa saksi yang pergi ke bengkel las tersebut. Bahwa adapun tujuan saksi pergi ke bengkel las adalah untuk memotong palu. Bahwa palu tersebut adalah milik saudara saksi sendiri. Bahwa yang menyuruh saksi untuk membawa palu tersebut ke bengkel las adalah terdakwa Riri Rifanto. Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa Riri Rifanto menyuruh saksi untuk membawa palu tersebut ke bengkel las. Bahwa terdakwa Riri Rifanto menyuruh kepada saksi untuk membawa palu tersebut ke bengkel las. Pada waktu itu terdakwa Riri Rifanto bilang kepada saksi, "Yo, ini motong palu aja yang mudah, palunya kepanjangan." Bahwa pada waktu itu terdakwa Riri Rifanto bilang ke saksi, palu ini digunakan untuk beresin rumah karena palunya kepanjangan jadi berat. Bahwa menurut terdakwa Riri Rifanto, palu digunakan untuk membereskan rumahnya terdakwa sendiri. Bahwa saksi membawa palu untuk dibawa ke bengkel las dengan menggunakan sepeda motor milik tukang las yang disewa. Bahwa palu tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa Riri Rifanto. Bahwa setelah saksi serahkan palu tersebut, sekarang penguasanya sudah di terdakwa Riri Rifanto. Bahwa pada saat saksi serahkan palu tersebut kepada terdakwa Riri Rifanto, saksi tidak tahu lagi palu tersebut dikemanakan oleh terdakwa Riri Rifanto. Tahunya saksi, terakhir kali palu tersebut ada pada terdakwa Riri Rifanto. Bahwa saksi dan terdakwa Riri Rifanto pergi untuk beresin rumah. Bersih rumah untuk MBG. Bahwa kemudian pada tanggal 27 saudara saksi bersama terdakwa Riri Rifanto pergi lagi. Waktu itu bersih rumah untuk MBG juga. Bahwa pada tanggal 26 dan 27 saksi tidak pergi ke tempatnya korban Budi, melainkan saksi pergi ke tempatnya korban Budi pada tanggal 28 atau 29-nya. Bahwa saksi tahu dan saksi melihat saudara Sela sedang video call dengan terdakwa Riri Rifanto. Bahwa setahu saksi saudara Sela video call dengan terdakwa Riri Rifanto pada saat malamnya setelah bertamu dari rumah korban Budi. Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa Ririn ingin melakukan pembunuhan pada saat kejadian pembunuhan tersebut sedang dilakukan. Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian atau permasalahan seperti apa terdakwa Riri Rifanto dengan korban. Bahwa saksi datang ke rumah korban Budi bersama dengan terdakwa Riri Rifanto. Bahwa pada saat bertamu di rumah korban Budi, antara terdakwa Riri Rifanto dan korban Budi sedang membicarakan mengenai bisnis sembako. Bahwa palu pada waktu itu posisinya ada di motor, lebih jelasnya ada di dalam tas diletakkan di depan dashboard motor. Bahwa terdakwa Riri Rifanto mengambil palu setelah selesai mengobrol dengan korban Budi. Kemudian saksi yang membawa tas berisi palu tersebut. Setelah itu terdakwa Riri Rifanto meminta saksi untuk menyerahkan tas yang berisikan palu tersebut kepada terdakwa. Bahwa saksi menyerahkan tas yang berisikan palu tersebut kepada terdakwa Riri Rifanto atas permintaan terdakwa Riri Rifanto itu sendiri. Bahwa setelah korban Budi main handphone, kemudian palu tersebut oleh terdakwa Riri Rifanto dipukulkan kepada korban Budi saat korban sedang lengah.
bahwa palu tersebut oleh terdakwa Riri Rifanto dipukulkan ke arah korban mengenai bagian belakang kepala korban. Bahwa setahu saksi terdakwa Riri Rifanto memukulkan palu ke bagian kepala korban Budi Oke, sebanyak 3-4 kali. oke, stop sampai di situ, stop dulu Ya, sampai di situ. Itu di apa namanya, di garis bawah ya. bawa dulu ya. Iya, siap. Oke, garis bawahi Baca dulu. lagi. Ya. Saya akan tunjukkan keanehan-keanehan di sini. Bang Ai, halo Bang Ai. Ya, Mister. Ya, itu kita mulai dari sini Bang Ai. Yang pertama, teman-teman tadi sudah mendengarkan bahwa ada pertemuan antara korban Budi, Ririn, dan Priyo di kios Budi. Betul? Betul begitu, Bang Nelson? Betul, Mr. Yang saya suruh garis bawah itu loh. Iya. Oke, di situ kalau ada pertemuan antara Ririn, Priyo, dan juga korban Budi di kios, itu terjadi pada tanggal 28, betul? Betul. Nah, yang ditampilkan di persidangan CCTV-nya tidak pernah ada yang itu. Yang ada adalah tanggal 29. Kemudian pada saat ngambil beras. Padahal ada, pada saat ada mobil pickup deh. Padahal ada CCTV di situ yang seharusnya bisa memperlihatkan apakah benar kata Priyo ini. Kan begitu. Jadi rekaman CCTV yang berkaitan dengan kedatangan Ririn, Priyo, dan juga korban Budi ada di CCTV, di toko itu harusnya terekam di CCTV, betul? Betul, setuju. Karena itu selangnya hanya 28, 29. Tapi yang 28 ini nggak ada. Bagaimana menurut Bang Ai? Iya, apa? Padahal siapa itu yang punya ibu bengkel itu dibilang sudah diminta dari apa? CCTV yang diminta itu dari tanggal 28 jam 10, Mister. Harusnya video frame yang dimana di tanggal 28 sore Budi, Ririn, dan Priyo bertemu di ruko itu harusnya tampak, Mister. Nah, ini juga satu kejanggalan ya. Kalau misalkan dilakukan digital forensik yang baik ya itu harusnya diungkap semuanya. Frame-frame yang menunjukkan ada Budi atau ada Ririn atau ada Priyo dalam frame tersebut. Atau mungkin ada orang lain yang masuk ke ruko. Oke. Gitu, Mister. Oke, clear ya. Jadi ada kejanggalan di situ kawan-kawan. Tanggal 28 CCTV itu sudah diambil. Tetapi yang ditayangkan, yang dijadikan ini, jadi hilang tuh. Yang ada Ririn, Priyo, sama Budi hilang. Padahal dia ada di situ. Kedatangan dia di situ adalah apakah itu dipanggil, apakah itu mampir, harusnya kelihatan juga. Satu kejanggalan dalam satu tayangan ini ya, satu kejanggalan. Yang kedua tadi ada mengenai palu. Palu tersebut dipinjam oleh Ririn Rifanto untuk katanya beresin rumah. Beresin rumah kemudian minta dipotong. Kira-kira logika enggak? Kira-kira kalau hakimnya itu, Pak pinjam pensil, Pak pinjam bolpennya Pak Hakim. Kemudian Pak Hakim ngasih saya. Kemudian saya bilang sama Pak Hakim, Pak ini kok hitam, saya ganti ya yang biru, boleh nggak? Kira-kira nih. Demikian juga teman-teman, kalau teman-teman dipinjami oleh tetangga palu, kemudian orang itu bilang, palumu kepanjangan, potong. Boleh nggak kira-kira teman-teman begitu? Itu yang kejanggalan yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, nih, tadi Bang Nelson menyampaikan bahwa palu tersebut setelah, ini Ririn yang ceritakan, ya Bang Nelson ya? Benar. Iya, benar. Oke. Palu tersebut setelah diberikan kepada Ririn, saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu keberadaannya. Ada nanti Bang Nelson bisa baca itu, tidak tahu keberadaannya. Tapi anehnya justru dalam fakta persidangan justru dia yang tahu duluan
palunya di mana, justru dia yang tahu. Betul tidak Bang Nelson? Betul, Mr. G, bahwa tadi yang saya bacakan saksi bahwa setelah saksi serahkan palu tersebut kepada sekarang penguasaan sudah terdakwa Riri Rifanto. Bahwa pada saat saksi serahkan palu tersebut kepada terdakwa Riri Rifanto, saksi tidak tahu lagi palu tersebut dikemanakan oleh terdakwa Riri Rifanto. Tetap Tahunya tidak saksi terakhir kali tidak ada tahu di lagi Ririn. kan? Iya, aneh itu. Nah, Dia di belum nggak situ tahu. justru muncul yang tahu palu itu, tahu di mana letaknya justru marbot. Ayo teman-teman, janggal nggak kira-kira teman-teman? Wes, mau kuman, mau apapun silahkan. Janggal nggak? Dia tidak tahu pada saat bikin berita acara, saat sidang dia nunjukkan palunya ada di situ. Bagaimana menurut Abah? Abah dulu. Bang Agus, Bang Agus. Jelita, Jelita. Hadir, Mister. Ya, bongol, Mister. Ya udah jelas kelihatan manipulasinya jelas di situ. Di BAP bilang nggak tahu, tapi ternyata dia yang nunjukin palunya sendiri. Ya, apalagi kalau bukan memang dia semuanya tuh disaksikan sama dia dan dia punya tugas bersih-bersih, ya wajar kalau palu itu dia yang buang. Apalagi palu itu milik dia, Mister. Palu itu milik dia kan. Itu udah jelas banget sih kalau menurut saya, Mister. Demikian, Mister. Oke. Itu kejanggalan. Yang berikutnya nih, saya tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa semua yang melakukan adalah Ririn, semua yang menghabisi adalah Ririn, semua yang membantai adalah Ririn. Saya hanya menyaksikan, melihat, menonton siaran langsung. Saya bengong, bingung, takut, ketakutan. Habis itu beli rokok. Takut, ketakutan, terancam, nonton. Ya inilah ya, aneh. Saya melihat bahwa keterangan yang barusan dibacakan oleh Bang Nelson adalah cocok logi, mencocokkan. Setelah keterangan Priyo itu dicocok-cocokkan. Akhirnya ada yang keliru, menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan justru ini bukan harus diabaikan. Salah itu. Kalau ada teman-teman, ada pernyataan-pernyataan, ada temuan-temuan, sekecil apapun temuan itu, baru teman-teman mengatakan, udahlah abaikan saja, udahlah tutupi saja, udahlah hapus saja, sudahlah hilangkan. Kalau itu prinsip teman-teman yang dilakukan oleh teman-teman di sana, itu berbahaya. Padahal sejatinya sekecil apapun informasi harus diungkapkan. Dikatakan di sini tidak ada orang lain, tidak ada orang lain, tidak ada orang lain. Ternyata di pagar itu orang lain. Sekecil apapun informasi harus diungkap. Oke, jadi saya mengatakan kepada teman-teman semua, apa yang telah dibacakan oleh Bang Nelson tadi, ya, itu fakta. Karena itu dijadikan sebagai alasan dalam pertimbangan putusan hakim. Saya tanya sama Bang Nelson, itu di putusan hakim atau di cerpen? Putusan hakim, Mr. G. Putusan PDT, putusan nomor 47 garing titik B garing 2026 Halaman. Indramayu halaman. Dari halaman, kalau teman-teman ingin baca tuh halaman 100 tadi yang pertama ya, 113 sampai ke bawah terus tadi yang saya baca sampai 120-an itu tadi. Oke, teman-temanku. Mulai sekarang terlihat ya di situ. Oke, sekarang. Saya persingkat. Vonis sudah dijatuhkan berdasarkan cerita Priyo sendiri. Tadi ada kan teman-teman melihat kan, mendengarkan ceritanya Priyo
ceritanya Priyo yang dibacakan oleh Bang Nelson. Setidak-tidaknya ceritanya begini. Saya melihat Ririn menenggelamkan di kolam. Mendengar tadi, teman-teman? Benar, Mister. Oke ya, benar ya. Ada ya, Bang Nelson tadi ada kan baca itu bahwa Ririn, saya melihat Ririn Iya, menenggelam. iya. Mau dibaca lagi atau gimana? Coba. Nanti kalau saya stop, bilang stop ya. Oh iya, iya. Bentar dulu. Silakan. Bentar. Tadi mana ini? Ini kata Priyo loh ya. Iya, kata Priyo. Kalau ada tulisan nangis ya itu. Karena saya menggidong saja, karena nangis ya itu. Sedikit di atasnya akhir tuh. Oh iya, ini Mr. J. Ya, baca. Ini ya, dari ini dulu. Bahwa korban yang bayi dihabisi oleh terdakwa Ririn Fato Stop, dengan cara stop. Yang menghabisin siapa itu? Ririn Fanto Oke, dengan cara. diceburkan ke dalam bak mandi yang berisi air. Oke, stop. Teman-teman, ini fakta ya teman-teman ya, ceritanya ini tadi ya, karena itu dibaca dari lembaran putusan bahwa Ririn Rifanto menjeburkan Bazi ke dalam bak mandi. Oke, ayo tutup semua cerita itu. Sekarang saya tanya sama Jelita. Halo Jel, Hadir, Mister. kenapa putusan si Priyo itu sampai seumur hidup itu? Alasannya apa ya katanya Jel? Alasan daripada hakim bahwa yang pertama, satu, dia kena undang-undang perlindungan anak. Yang kedua, hakim tidak mempercayai sebagian daripada cerita-cerita Priyo, termasuk CCTV. Keterangan mengenai CCTV tidak nyambung, Mister, katanya. Jadi Bagaimana ya, ceritanya di dalam putusan itu bahwa Priyo ngapain? Priyo menceburkan bayi, Mister. Menceburkan Salah, bayi. salah. Iya, Mister. Ini yang benar. Siap. Bahwa Priyo terbukti secara sah meyakinkan nih meletakkan Bazi ke dalam bak mandi yang berisi air. Siap salah, Mister. Itu kalau memperhatikan kasus itu jangan salah. Jadi bunyinya itu begitu teman-teman. Priyo itu terbukti nih meletakkan Bazi ke dalam bak mandi yang berisi air. Padahal itu sama dengan menenggelamkan, bulet. Terus kontradiktif dengan keterangan yang disampaikan Bang Nelson yang menenggelamkan tadi sebenarnya sopo. Kalau Ririn. ya, silakan. Lanjut, Mister. Ririn yang menenggelam. Mr. J ada di halaman 322 pertimbangan hakim. Ini Iya, saya saya sudah hafal, saya sudah fotokopi di sini, begitu. Iya, benar tuh Mr. J bilang meletakkan, ada bahasa meletakkan pertimbangan hakimnya. Coba dibacakan biar teman-teman Oke, tahu. saya bacakan ya. Ya, Sementara dalam waktu dan tempat yang sama, saksi Priyo Bagustiawan turut melakukan perbuatan terhadap anak korban Bella dengan cara mengambil anak korban Bella dan membawa korban ke kamar mandi, kemudian meletakkan anak korban Bella ke dalam bak berisi air hingga mengakibatkan anak korban Bella menjadi tidak berdaya. coba piye caranya itu? Kalau saya mungkin ya meletakkan ke baskom supaya anak itu main air, tapi ini meletakkan ke bak mandi yang berisi air. Tobat saya itu dengan kasus ini, ya. Oke, saya bandingkan, ini ada kontradiktif.
ketika tadi Bang Nelson membacakan, Priyo sendiri mengakui, Priyo loh ya mengakui bahwa melihat Ririn, ya, melihat Ririn menenggelamkan bocah itu almarhum ini ke bak mandi. Ririn ini, Priyo yang ngomong, hakimnya justru ini diambil ke hakim bahwa Priyo itu terbukti meletakkan anak ini ke bak mandi yang berisi air. Mungkin tujuannya Priyo bagus, biar bermain. Gitu. Nah, disinilah ada kontradiktif teman-teman, ada kontradiktif. Padahal itu Bang Nelson, itu masih ada dalam lembaran putusan ya? Oke, nah teman-teman silakanlah teman-teman berpikir sejernih-jernihnya. Di satu sisi itu dia tidak melakukan, yang melakukan dia melakukan Ririn. Tapi justru Priyo sekarang ini terbukti dan divonis seumur hidup itu karena itu sendiri. Oke, karena itu sendiri. Kemudian ada keterangan-keterangan yang berubah-ubah. Dan terakhir adalah katanya merasa terancam, menyaksikan, melihat secara langsung, menonton Ririn sedang membantai, dia hanya bengong dan bingung, ketakutan. Melihat, wih, mantap tuh. Laki-laki bingung, ada pembantaian, bengong, melihat dan sebagainya. Tapi itulah kalau siapa namanya, kuman-kuman tuh pasti membenarkan. Tapi kalau saya tidak, ya, saya mengatakan inilah kejanggalan. Karena kejanggalan inilah saya selalu menyuarakan. Oke, menyuarakan. Kemudian setelah dinyatakan terbukti menenggelamkan itu tadi, Priyo divonis. Vonisnya apa? Cerita vonisnya apa, Priyo? Seumur hidup, Mister. Seumur hidup. Tuntutannya apa? Tuntutannya 20 tahun. 20 tahun. Kemudian Tahun ya? divonis seumur hidup. Ini banding nggak, Priyo? Banding, Mister. Terus kalau banding tuh minta apa? Minta bukti lagi, minta keringanan hukuman, Mister. Minta keringanan hukuman. Lah, minta keringanan hukuman. Lah terbukti ya diringankan. Oke, saya rasa begini ya kawan-kawan ya, supaya kita fokus ini. Ini cobalah keluarganya melihat fakta-fakta ini. Teman-teman juga melihat fakta-fakta seperti ini. Jangan asal ini semua fakta loh yang kita ceritakan ya. Teman-teman lihat ya, semuanya fakta. Ceritanya ini fakta. Jadi apa yang dijanjikan untuk menjadi justice karburator itu tidak ada buktinya. Lebih memalukan lagi ketika Priyo ini di belakang saya ini mengajukan atau membacakan perlawanannya, justru pengacaranya itu nggak tahu. Nah sekarang banding, apa yang diharapkan dari banding? Dari awal aja udah kelihatan. Kalau Priyo mau diringankan hukumannya, maka Priyo ini kepada keluarganya ini, mana bisa dengan pengacara yang sama, dengan pengakuan yang sedemikian rupa ini, yang palunya katanya sudah diserahkan ke Ririn, dia tidak tahu keberadaannya, ternyata justru dia sendiri yang menunjukkan keberadaannya, ya kan? Ya bagi saya juga menghimbau kepada saudara-saudara di Indramayu sana, kalau masih nempel dengan istilah mau diringankan dengan justice karburator, ya karburator air is king, lebih baik sudah ya keluarga-keluarga di sana sudah berhenti saja, baru Priyo bicara sendiri apa adanya. Karena itu kesempatan bagi Priyo untuk mendapatkan keringanan ya. Priyo harus bicara jujur, bicara apa adanya, sesuai dengan pada saat sekarang ini di belakang saya ini jujur ini.
Seperti yang disampaikan Kopi Pahit ini, seperti yang disampaikan oleh Alip, Jelita, ketika belum ada campur tangan orang lain, ini dia sampaikan orisinal ini. Kalau dia masih diintervensi, kemudian dengan pendapat-pendapat yang kaku, dia ngikuti skenario, yakin dan percaya. Ya, yakin dan percaya. Untuk meringankan itu tidak ada. Tapi kalau mau meringankan, ya Priyo dengan keterangannya sendiri. Priyo dengan pengakuan yang jujur. Itu ada kesempatan untuk berkurang lah, minimal berkurang. Tetapi kalau masih itu saja ya, saya yakin tidak ada pengaruhnya. Oke, kesimpulannya adalah Bang Ai, halo Bang Ai. Iya, Mister. Seharusnya ada CCTV di tanggal 28 pada sore hari. Karena malamnya itu kejadian, besoknya itu semua terekam di CCTV. Ada katanya ada mayat yang dipindahkan. Harusnya semua terekam di situ. Karena apa? Diambil tanggal 28. Betul tidak, Bang Ai? Betul, menurut pengakuan pemilik CCTV, video yang diambil oleh polisi di tanggal 2 September itu mulai tanggal 28 Agustus jam 10 pagi sampai tanggal 31 Agustus. Itu keterangan yang ada di putusan, Mister. Menurut keterangan dari yang punya CCTV, yang CCTV bengkel tepatnya. Yang di tokonya Budi kan? Ya, yang menghadap ke tokonya Budi. Artinya tanggal 28 itu diambil, berarti tanggal 28 kalau orang-orang itu tadi keterangannya Priyo mengatakan dia ke situ, artinya bisa dong terekam CCTV. Betul. Oke. Harusnya ada ya, karena frame yang diambil adalah frame dari tanggal 28 Agustus pagi, sedangkan peristiwa datangnya Budi dan Priyo ke tokonya Budi itu terjadi pada sore hari, tanggal 28 sore hari. Jadi masuk dalam rentang waktu frame yang ada diambil oleh pihak penyidik, Mister. Oke. Karena ini berdasarkan putusan, maka sebaiknya ini jadikan dasar untuk menanyakan. Oke, seharusnya ada rekaman CCTV tanggal 28 sore yang menceritakan adalah Priyo sendiri bahwa dia datang ke toko Budi bersama Ririn. Kalau CCTV itu tidak ada, artinya apa, Bang Ai? Artinya ada manipulasi barang bukti, Mister. Obstruction of justice. Oke. Terima kasih, Bang Ai. Oke, ini Abah itu ada nggak ya? Tadi saya sejak ngomong kok nggak ada ya? Lagi ada tamu dulu, Bang Ji. Ada tamu dulu. Oke. Kopi Pahit, ada Kopi Pahit? Ada Mister Ji, ada. Oke. Tadi Bang Nelson membacakan putusan hakim yang di situ tertulis bahwa Priyo mengatakan bahwa setelah menyerahkan palu ini kepada Ririn, dia tidak tahu lagi keberadaannya. Namun faktanya palu itu digot justru Priyo yang tahu. Bagaimana pendapat Anda? Ya, artinya itu sebuah rekayasa karena membuktikan bahwa Priyo jujur kan. Konsepnya itu yang dipakai kan mengatakan bahwa Priyo jujur. Makalah dicarilah itu palu kan. Sementara kan berseberangan dengan putusan tadi kan. Jelas-jelas itulah sebuah rekayasa pengkondisian, Mister Ji. Oke, clear. Ini terima kasih ya. Nah, sekarang ke Alip nih, Alip sudah panjang lebar ini dibacakan terkait dengan keterangan itu tadi. Bagaimana menurut Mas Alip? Waduh. Saya mulai urut dari awal ya, Mister. Nggak usah dari awal, ini cerita aja langsung bagaimana menurut Anda, ada kejanggalan atau tidak? Sangat ada kejanggalan, Mister, sangat.
signifikan sekali, masif sekali gitu, terstruktur. Jadi kenapa alasan jaksa itu mengatakan bahwasanya ketika Prio dihadirkan atas kesaksian Ririn itu tidak menguntungkan bagi jaksa gitu. Maksudnya makna dari kalimat itu tuh apa sih sebenarnya? Apa jangan-jangan mereka khawatir gitu ketika Prio berkata-kata justru akan mengungkap yang sebenarnya gitu kan. Artinya mematahkan semua kolaborasi rekayasa yang dimainkan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri gitu kan, dimulai dari penyidik dan jaksanya gitu, Mister. Oke, Kalau saya kasih tahu biar simpel. Saya kasih tahu biar simpel, artinya kalau dihadirkan berarti tidak sesuai dengan dakwaan jaksa, begitu ya? ya, betul. Oke. Oke, sekarang ada Mas Agus. Mas Agus, wah sudah dibacakan semua nih Mas Agus. Dari A sampai Z Mas Agus, silakan pandangan Anda. Ya, Mr. Ji, jelas ini sangat janggal. Artinya begini, kalau saya melihatnya ini skenario ini akhirnya tidak sempurna dan dipatahkan sendiri oleh Prio. Di awal dia mengatakan tidak mengakui, ternyata di dakwaan kan disebutkan bahwa yang membunuh itu ternyata Prio juga kan gitu. Ya. Ini kejanggalan dan kelihatan sekali seperti tadi dia mengatakan bahwa Ririn yang membunuh bayi itu. Ternyata dia yang meletakkan di bak mandi yang berisi air. Ini janggal sekali nih. Seperti itu. Makanya ini rekayasa yang tidak sempurna ini. Ya, ini namanya belajar berenang. Oke, terima kasih Mas Agus. Jelita, terakhir Jelita, silakan. Hadir, Mister. Ya, buat saya sih kejanggalannya udah cukup jelas. Saya rasa semua juga udah tahu kalau yang waras. Saya pakai kalimat yang waras ya, Mister. Pasti akan berpikir sama dengan demikian. Apalagi bukan hanya sekedar berasumsi di sini, tapi kita menggunakan putusan dan dakwaan serta tuntutan untuk membahas atau mendiskusikan kasus ini. Dan bahkan juga ada jalur-jalur khusus lah yang akhirnya memperkuat daripada diskusi kita ini, Mister. Dan kejanggalan itu semakin hari semakin terlihat, walaupun yang diungkap itu hanya kulit arinya saja. Tapi saya yakin orang-orang yang hadir di tempat yang hadir di sana itu lebih tahu daripada apa yang diceritakan oleh Mr. Z sekarang. Demikian Mr. Z. Mr. Z, by the way saya nungguin nuklir nih. Tadi katanya nuklir apa rudal ya? Tadi katanya rudal itu yang dibawa sama. Oke. Yap. Karena ini sudah azan, saya akan bawakan nuklir itu ya. Saya sampaikan ya, apa yang diceritakan Prio sekarang ini yang ada di belakang saya, itu nyata, itu benar, dan itulah faktanya. Oke, itu nuklirnya, itu faktanya, dan bagaimana Bang Ai? Batasannya masih toleransi? Aman, Mister. Aman ya? Aman. Belum ke apa namanya? Ini baru kulit-kulitnya loh, ya Bang Ai? Masih. Yap. Oke. Masih Belum wajar. waktunya loncat mager, Mister. Nanti aja. Iyalah, masa substansinya masa mau diceritakan. Intinya kulitnya sudah saya berikan. Ya, mohon kepada keluarganya untuk kalau memang Prio mau ringan, satu-satunya jalan adalah nyanyian Prio, katanya sih ganti. Tapi nggak saya sebutkan ya Bang Ai, ganti titik-titik gitu ya Bang Ai. Iya, boleh, Mister. Gitu ya, karena ini substansi ya teman-teman ya. Saya juga bukan orang bodoh, saya hanya ngasih tahu kulit arinya saja ya. Tetapi kalau teman-teman minta supaya saya membuka, berarti teman-teman mengajak saya menjadi bodoh. Paham ya teman-teman ya? Masa substansinya dibuka di Komal, berarti ngajak saya ikut jadi. Oke, terima kasih teman-teman karena ini sudah azan. Sedikit Master Ji.
Ya, silakan, silakan. supaya menjadi paham banget ya orang-orang di sana itu ya, bahwa yang mengatakan 4 orang itu adalah Prio di muka persidangan ya, bukan Ririn. Ririn di luar dia ngamuk-ngamuk itu. Jadi mesti dilihat tuh matanya. Oh, Prio yang mengatakan itu. Kenapa Prio jadi berubah? Ya dia mungkin ada tindakan lain ya kan, ada intimidasi dan sebagainya. Sehingga dia diamankan Prio ini, ditarik. Nah, ada nih kartu as yang udah dipegang bahwa adalah Prio, dilaporkan dengan dugaan bahwa otak pelakunya adalah Aman Yani, itu belum dicabut. Nah itu, pegang kartu asnya dia. Nah itu akan menjadi episode selanjutnya, Mr. D. Gitu, Mr. D. Keren sekali, keren sekali. Terima kasih untuk teman-teman semua. Inilah nuklir. Kalau ini nuklir saya jatuhkan ke sana, itu berbahaya. Kalau di Komal, cukup kulit-kulitnya saja. Harusnya teman-teman paham lah, ngomong begini masa nggak paham. Mana nuklirnya Mr. G? Mana nuklirnya Mr. G? Lu sampean tuh piye? Nek kamu bilang nih sama bojomu, bilang bojoku lo enak sekali, terus kamu ceritakan gitu. Begitu. Julianser, bojoku lo enak sekali, terus kamu ceritakan gitu. Paham gak sih? Ini Julianser ini makanya harus diajarin nih. Jadi Julianser, kalau pengantin baru terasa enak itu ya, terasa enak itu jangan diceritain semuanya. Kulit-kulitnya aja, termasuk jelita. Kalau sudah dikasih kulit arinya, itu substansinya jangan diceritain di Komal, berbahaya. Oke, udah maghrib ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk jelita, terima kasih untuk Alim, terima kasih untuk Kopi Pahit. Halo Kopi Pahit. Terima kasih banyak Bang Ji semuanya. Turun. Terima kasih Nelson. Halo Nelson. Terima kasih Nelson. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Maghriban dulu ya. Salam. Turun, sahabat-sahabat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di bawah, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi pokoknya. Kita ketemu lagi. Ini kulit arinya saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.